Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Sekarang Ibu akan masuk ke materi bab baru, yaitu materi limit fungsi. Kalau nggak salah bab 5 ya kalau sekarang. Itu limit fungsi. Mungkin Ibu akan langsung aja tampilkan PowerPoint-nya. Nah, di sini ada bab 5 yaitu limit fungsi. Oke. Untuk kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Selanjutnya sini ada teorema limit. Nah, ada juga sifat-sifat limitnya. Yang pertama ada limit X mendekati A untuk K di masa yaitu sama dengan K, di mana K-nya ini adalah konstanta. Konstanta itu yaitu yang hanya angka saja. Ya. Terus sifat yang kedua, limit X mendekati A untuk X sama dengan A. Jadi setiap X di sini kita ganti A. Sifat yang ketiga, limit X mendekati A untuk K dikali fungsi Fx. Nah, K-nya ini kan konstanta. Kita kedepankan. Jadi K dikali limit X mendekati A untuk Fx. Jadi Fx-nya ini nanti setiap X-nya kita ganti A. Ya, substitusikan. Baru dikalikan konstanta yang di depan. Nah, selanjutnya yang keempat, limit X mendekati A untuk fungsi Fx ditambah atau dikurang Gx sama dengan, berarti ini kita cari masing-masing dulu. Limit X mendekati A untuk Fx, nah baru limit X mendekati A untuk fungsi Gx. Setelah itu kita tambah atau dikurangkan, tergantung perintahnya ditambah atau dikurang. Selanjutnya yang kelima, limit X mendekati A untuk fungsi Fx dikali Gx. Nah, sama saja dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita cari masing-masing dulu limit X mendekati A untuk Fx dan limit X mendekati A untuk fungsi Gx. Ingat, berarti ini setiap X-nya kita ganti A ya. Nanti kalau sudah ketemu, baru kita kalikan untuk Fx dikali Gx. Sama juga untuk limit Fx dibagi Gx, kita cari masing-masing dulu. Setelah itu baru kita bagi. Kita perhatikan contohnya. Diketahui fungsi Fx-nya sama dengan X kuadrat min 2X dikurang 5, dan fungsi Gx-nya sama dengan 5X plus 2. Tentukan yang A-nya, limit X mendekati 3 untuk Fx ditambah Gx, yang B-nya limit X mendekati 3 untuk Fx ditambah 2 dikali Gx. Yang C-nya limit X mendekati 2 untuk Fx dikali Gx. Yang D-nya limit X mendekati 2 untuk akar 2 dikali Gx. Oke, lanjut. Nah, ini jawabannya. Tadi yang A-nya itu limit X mendekati 3 untuk Fx ditambah Gx. Berarti limit X mendekati 3, Fx-nya kan X kuadrat min 2X dikurang 5. Ditambah limit X mendekati 3, Gx-nya 5X plus 2. Nah, jadi setiap X ini kita ganti 3. Yang ini juga limit X mendekati 3 nih. 5 dikali 3 tambah 2. Sehingga didapat min 2 ditambah 17 sama dengan 15. Nah, yang B-nya juga limit X mendekati 3 untuk Fx, kita masukkan di sini, ditambah 2 dikali limit X mendekati 3 untuk Gx-nya. Ini. Nah, nanti temunya ini, setelah kita ganti untuk Fx-nya, X-nya kita ganti 3, Gx-nya juga nih 2-nya kedepanin,
Baru dalam kurung 5 kali 3 tambah 2. Didapat min 2 ditambah 2 dikali 17. Jadi min 2 ditambah 34 sama dengan 32. Nah, yang C-nya juga sama. Limit X mendekati 2 untuk fx dikali gx. Nah, kita masukkan fx sama gx-nya. Substitusikan setiap x-nya kita ganti 2 karena di sini perintahnya x mendekati 2. Sehingga didapat min 5 dikali 12 sama dengan min 60. Nah, yang D-nya juga limit x mendekati 2 untuk akar 2 kali gx. Berarti limit x mendekati 2 akar 2 dikali. Nah, kita ganti x-nya yaitu 2. 5 kali 2 ditambah 2. Sehingga didapat akar 24 sama dengan 2 akar 6. Nah, untuk teorema limitnya sifat-sifatnya bisa ya. Nah, untuk lanjut yang B yaitu ada limit fungsi aljabar. Yang pertama, menentukan limit fungsi aljabar yaitu ada 3 cara dalam menentukan limit fungsi aljabar. Yang pertama itu ada substitusi langsung. Nah, contohnya, tentukan nilai dari limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 4x plus 5. Ya, di sini kita substitusikan langsung. Jadi, setiap x kita ganti 2. Jadi 2 kuadrat dikurang, ini kan 4x berarti 4 kali 2 ditambah 5. Didapat sama dengan 1. Bisa ya kalau substitusi langsung mah. Yang B-nya metode pemfaktoran. Nah, di sini ada, perlu diingat, kalau metode pemfaktoran, hasil limitnya itu tidak boleh 0 per 0 atau tak hingga. Tak hingganya bebas ya. Boleh seperti angka 8 tidur atau seperti ini, gelombang. Sama aja. Atau infinity sama aja ya. Nah. Kita lanjut ke contohnya. Tentukan nilai dari limit fungsi berikut. Yang A-nya, limit x mendekati 2 untuk x min 2 per x kuadrat min 4. Nah, sini kita lanjut ke jawabannya. Limit x mendekati 2 untuk x min 2. Nah, berarti ini x kuadrat min 4-nya kita faktorkan. Ingat di materi kelas 10 tentang pemfaktoran. Nah, kalau x kuadrat berarti x dengan x kan? Ingat berarti x kuadrat min 4 dikali min 4 dijumlahkan 0. Ingat, persamaan fungsi kuadrat. Persamaan fungsi kuadrat x kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, jadi kalau yang di belakang ini berarti kita jumlahkan, ya, dijumlahkan. Kalau yang c-nya itu dikali, kalau yang b-nya itu dijumlahkan, ya. Berarti di sini berapa? Karena dia bx-nya nggak ada kan, dia langsung c itu konstanta 4. Berarti yang bx-nya dia nggak ada, berarti anggapnya 0. Berarti dikali hasilnya min 4, dijumlahkan hasilnya 0. Berarti berapa sama berapa? Perkalian min 4. Sebenarnya bisa 1 dan min 4 ya. Kita coba, kalau perkalian negatif berarti kan antara plus sama min ya. Plus dan plus dan min. Nah, perkalian min 4 berarti kan sebenarnya bisa ya. 1 dan 4. Nah, atau perlu diingat, kalau misalkan limit fungsi itu syaratnya harus ada yang dicoret.
berarti dia harus ada yang sama atas dan bawahnya. Karena di sini X min 2 atasnya ya. Karena di atasnya dia X min 2, berarti otomatis bawahnya perkalian min 4 itu berapa? Itu perkalian 2. Nah, berarti positif negatif, berarti perkalian 4, 2 dan 2. Nah, berarti ini kita ganti. 2. Yang ini. Kita ganti 2 juga. Nah, kita coba. X kali X, X kali X, X kali X, yaitu X kuadrat. Perkalian pelangi ya. Selanjutnya, X kali min 2. Jadi min 2X. Terus, positif 2 dikali X, berarti positif 2X. 2 kali min 2 berarti min 4 sama dengan 0. Sehingga berarti X kuadratnya kan cuma 1. Berarti X kuadrat min 2X tambah 2X dia habis kan? Berarti ini kita coret. Berarti tinggal min 4 sama dengan 0. Bisa ketemu kan? X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, berarti ini yang sama yang mana? Min 2-nya kan? Ini kita coret. Nah, yang atas ini kan dicoret berarti habis ya. Habisnya itu bukan 0, berarti habisnya itu 1. Sehingga di sini 1 per yang bawahnya tinggal X plus 2. Jadi di sini 1 per X plus 2. Nah, baru setelah itu, kalau sudah ada yang dicoret, baru kita substitusi ya syaratnya limit. Kalau sudah ada yang dicoret, baru kita substitusi setiap X-nya. Berarti ini 1 per, nah di sini kan X mendekati 2, berarti setiap X-nya kita ganti 2. Jadi di sini 2 plus 2 sama dengan 1 per 2 tambah 2 yaitu 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Bisa untuk yang A. Bisa, kita lanjut yang B. Limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 9 per X min 3. Nah, berarti ini kan tengahnya 0 ya. Kalau tengah tadi diapakan? Dijumlahkan. Nah, kalau yang belakang itu konstanta, yaitu C-nya dikali. Berarti ini dikali hasilnya min 9, dijumlahkan hasilnya 0. Karena variabel X ini, BX-nya dia nggak ada. Ya, dikali hasilnya min 9, dijumlahkan hasilnya 0. Nah, ingat yang bawahnya di sini X min 3, berarti perkalian min 9 itu berapa sama berapa? Karena bawahnya X min 3, berarti otomatis yang di atas, kan harus ada dicoret ya. Berarti yang di atas X min 3, perkalian min 9 berarti min 3 plus 3. Berarti X min 3 dikali dengan X plus 3. Nah, yang sama yang mana? Yang sama yang minnya ya, X min 3 dan X min 3. Kemudian kita coret. Kita coret. Berarti tinggal X plus 3. Kita tulis di sini. X plus 3. Nah, di sini kan
limit X mendekati 3, berarti setiap X kita ganti 3, tinggal substitusi. Berarti 3 tambah 3. Sama dengan 6. Lanjut yang C-nya. Limit X mendekati 3 untuk 3X kuadrat min 4X min 15. Terus yang bawahnya X kuadrat plus X min 12. Nah, kita cari yang gampang dulu karena yang bawahnya dia di sini X kuadrat plus X min 12. Berarti dikalikan hasilnya min 12, dijumlahkan hasilnya positif 1. Berapa sama berapa? Perkalian min 12. Sebenarnya perkalian min 12 bisa banyak ya. Tapi misalkan kita coba. Kita misalkan P plus I sama. Kalau yang dikali itu berarti P kali Q ini ya. Terus kalau dijumlahkan berarti nah, yang P kali Q itu P kali Q sama dengan 12, min 12. Nah, berarti berapa sama berapa? Sebenarnya bisa ya, 2 dikali min 6 sama dengan min 12. Terus bisa juga min 2 dikali 6 sama dengan min 12. Nah, bisa juga min 3 dikali 4 sama dengan min 12. Bisa juga 4 dikali min 3 ya sama dengan min 12. Atau bisa juga 1 dikali min 12 sama dengan min 12. Bisa juga min 1 dikali 12 sama dengan min 12. Nah, setelah itu kita cari. Yang kalau dijumlahkan dia hasilnya 1. Berarti berapa? P tambah Q sama dengan 1. Nah, angkanya samain ya sama yang ini. Nah, berarti 2 ditambah min 6 sama dengan berapa? Min 4. Terus min 2 tambah 6 sama dengan 4. Selanjutnya min 3 ditambah 4 sama dengan 1. 3 ditambah min 4 sama dengan min 1. Nah, yang ini 1 ditambah min 12 sama dengan min 11. Terus min 1 ditambah 12 sama dengan 11. Nah, tadi yang ditanyakan berarti kan dikali hasilnya min 12 dijumlahkan positif 1. Yang mana? Dikali min 12 dijumlahkan positif 1. Nih, maaf nih kegabung ya. Ini berarti di sini. Ini ya. Maaf ya. Nah, seperti ini ya. Dikali min 12 dijumlahkan positif 1. Yang positif 1 mana ini? Yang min 12 seperti ini kan? Nah, min 3 sama positif 4. Berarti di sini kita ganti.
min 3 sama positif 4. Nah, sekarang yang atas. 3x kuadrat min 4x min 5. Karena di sini ada 3x kuadratnya, berarti pemfaktorannya 3x dengan x. Ya, 3x dengan x. Nah, kalau di depannya ada angkanya, ada koefisien yang di depan x kuadrat, kita lihatnya di sininya aja. Dikali dia hasilnya min 15. Nah, perkalian min 15 berarti berapa sama berapa? Nah, kalau dia di sini di bawahnya, di sini dia plus 4 sama 3, berarti otomatis di atasnya perkalian 15 yang ada 3-nya nih, atau yang ada 4-nya. Tapi kan perkalian 15 nggak ada yang ada 4-nya kan? Berarti 5 dengan 3. Nah, sekarang kita coba. Nah, kan sini dia min-min. Berarti kalau dia min-min, berarti di sininya antara plus dan negatif. Ini ya. Kalau dua-duanya plus min, berarti gimana? Sama, plus dan negatif. Sama aja. Kalau positif-positif, berarti tandanya positif semua. Nah, berarti berapa? Perkalian min 15. Berarti di sini bisa dengan positif 5 sama min 3. Karena kan harus ada yang dicoret ya. Berarti kita samakan sini. Karena di bawahnya dia min 3. Nih, min 3. Berarti di sini min 3. Nah, untuk membuktikannya berarti kita coba kalikan silang. 3x dikali x berarti 3x kuadrat. Terus 3x dikali min 3 berarti min 9x. Terus 5 kali x berarti plus 5x. 5 kali min 3 berarti min 15 sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat min 9x ditambah 5x berarti min 4x. Sisa min 15 sama dengan 0. Sama ya. Nah, kalau gitu, ini udah ada yang sama atas bawahnya, kita coret. Nah, berarti ini tinggal limit x mendekati 3. Yang atasnya berarti 3x plus 5. 3x plus 5, yang bawahnya x plus 4. Setelah itu kita substitusi. Karena sudah ada yang dicoret, limit x mendekati 3, berarti setiap x-nya kita ganti 3. Berarti sini 3 kali 3 plus 5 ya. Yang bawahnya berarti 3 plus 4. Biar kayak ini nih, bagus tuh. Tiga kali 3
Itu 9. 9 ditambah 5 itu 14. Tiga tambah 4 yaitu 7. Berarti 14 bagi 7 sama dengan 2. Selanjutnya, limit X mendekati 0 untuk 3X pangkat 3 min 2X. Nah, di sini kan ini sebenarnya tidak bisa difaktorkan seperti ini, tapi kita faktorkan atau kita sederhanakan. Nah, di sini kan sama-sama ada X ya. Konstantanya dia nggak ada. Berarti X-nya kita keluarin 1. Nah, tadinya dia 3X pangkat 3, udah kita keluarin 1, berarti tinggal 3X kuadrat. Min 2X, X-nya udah kita kedepanin, keluarin, berarti tinggal min 2. Yang bawahnya X kuadrat min 3X. Nah, ternyata supaya urusan ini coret, yang bawah juga X-nya kita keluarin. Nah, X kuadrat, X-nya dikeluarin 1, berarti yang ini tinggal X. Min 3X, X-nya sudah dikeluarkan, berarti tinggal min 3. Nah, yang sama yang mana? Yang sama itu yang X ya, berarti X-nya yang kita coret. Berarti tinggal 3X kuadrat min 2 per X min 3. Kalau sudah ada yang dicoret, berarti tinggal kita substitusikan. Berarti X-nya mendekati 0, berarti 3 dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat itu berarti kan tetap aja 0. 3 kali 0, 0. 0 dikurang 2, min 2. Terus ini X-nya kita ganti 0, 0 kurang 3, min 3. Min 2 bagi min 3 kan nggak bisa. Jadi tetap min bagi min plus. Jadi positif 2 per 3. Selanjutnya, selanjutnya yang C-nya, cara yang ketiga, merasionalkan bentuk akar. Misalkan ada soalnya, tentukan nilai limit X mendekati 2 untuk 3 min akar 4X plus 1 dibagi X min 2. Nah, yang ada akarnya yang mana? Yang di atas kan? Nah, kemudian kita rasionalkan. Ingat kelas 10, merasionalkannya kalau dia di sini negatif, berarti berubah jadi positif. 3 plus akar 4X plus 1 yang di dalam tandanya tetap ya. Jadi dibagi 3 plus akar 4X plus 1. Nah, kemudian kita kalikan silang. Ini yang sama-sama ada akarnya ini. Kita kalikan silang. Nah, yang bawah kan yang ini sebelah kirinya nggak ada ya. Berarti kita dengan dikalikan silang, kita tetap saja X min 2 di dalam kurung X plus akar 4X plus 1 supaya jadi pemisah, berarti kita kurungkan saja. Nah, baru yang atasnya ini sama-sama ada akarnya, kiri dan kanannya. Kita kalikan silang. 3 dikali 3 berarti positif 9 ya. 9. 3 dikali positif akar 4X plus 1. Berarti positif 3 akar 4X plus 1. Nah, ini min akar 4X plus 1 dikali 3. Berarti min 3 akar 4X plus 1. Nah, kemudian ini min akar 4X plus 1 dikali plus akar 4X plus 1. Ingat, kalau perkalian akar, tapi dalamnya sama, berarti akarnya hilang. Kita ambil yang dalamnya. Nah, karena min kali plus, yaitu min, jadi min dalam kurung 4X plus 1, akarnya hilang. Nah, dibagi yang bawahnya tadi tetap ya, X min 2 sama 3 plus akar 4X plus 1. Nah, kemudian 9, nah ini habis ya. Positif 3 akar 4X plus 1 dikurang 3 akar 4X plus 1. Ini kita coret. Nah, berarti tinggal 9 min 4X plus 1. Yang bawahnya tetap. Nah, ini kita keluarkan. Min kali 4X jadi min 4X. Min kali plus 1 jadi min 1. Nah, berarti mana? Min 4X kita kedepanin. Terus 9 dikurang 1 plus 8.
Sama. Nah, supaya ada yang dicoret di mana? Ternyata ini kita sederhanakan nih min 4x plus 1-nya supaya sama dengan yang bawah nih. Ternyata yang bisa. Ternyata min 4-nya kita kedepanin. Nah, berarti yang dalamnya supaya hasilnya nanti min 4x plus 8, ternyata di bawah yang di dalam kurung x min 2, karena min 4 kali x yaitu min 4x, min 2 kali min 2 plus 8. Jadi udah ada yang sama nih, coret. Nah, berarti tinggal min 4 per 3 plus akar 4x plus 1. Baru kita substitusikan, setiap x-nya kita ganti 2. Min 4 per 3 ditambah akar 4 kali 2 tambah 1 sama dengan min 4 per 3 plus akar 9 sama dengan min 4 per 3 plus 3, min 4 per 6 sama dengan min 2 per 3. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya ini masih ada pembahasannya, nanti lanjut di video berikutnya ya. Nah, sini ada latihan soal mandiri. Kalian coba kerjakan ya. Sebagai latihan saja, untuk tugasnya nanti menyusul. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini kalian mengerti ya materi sampai limit fungsi aljabar. Ingat ada 3 cara, yaitu metode substitusi, metode pemfaktoran, dan cara merasionalkan bentuk angka. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.